apa kabarnya hari ini? Coba yang bersuka angkat tangannya dong. Serahkan haleluya. Wah, di hari Minggu yang ceria ini tentunya kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, sebaiknya kita awali dengan doa ya. Yuk Fiona. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, makasih sekali kami akan membuka dan kami akan memuji dan menyembah Tuhan dengan bersukacita di hari ini. Berkatilah kami teman-teman supaya sehat selalu, diberkati dengan Tuhan dan tidak kena penyakit-penyakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, siapa sih di sini yang cinta sama Tuhannya? Sama Tuhan Yesus kita tentunya. Coba angkat tangannya. Wah, kalau kamu benar-benar cinta sama Tuhan, coba semua bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri. Kakak lihat ini masih ada yang duduk. Ayo diri, jangan malas. Oke, kita mau nyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau sampaikan kalau kita cinta sama Tuhan. Sambil bertepuk tangan yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Say I love you. I love you Jesus, Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you. I love you Jesus, deep down in my heart. Say it, I love you. I love you Jesus, Sarangnya Jesus. deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my deep. Think about deep down. Gimana? Down in my Lebih bawah lagi ya. Talk about deep down, deep down in my heart. Yeay! Kita cinta sama Tuhan Yesus kan? Iya Kak. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan, Vio. Tentunya kita harap firman Tuhan itu menjadi benih yang subur di hati kita, supaya bisa menghasilkan buah yang lebat. Yuk Fiona, pimpin. teman-teman, mari kita menyanyikan Pure benih ditabur. Kita mau firman Tuhan itu tumbuh subur di hati kita ya. Masih tetap bangkit berdiri. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk semua, mari kita lihat benihnya jatuh di mana saja. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Di mana aja ya? Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di sembah duri, menangis kesakitan. Yang
yang jatuhnya di tanah subur gimana Vio? Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Asik. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua kita lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan gimana Vio? Semua hilang dimakan Oh my burung. god. Yang jatuhnya di bebatuan, Semua mati kepanasan. panasan ya. Yang Jatuh. jatuhnya di semak duri, semua menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur. Gimana Vio? Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kita ulang lagi yuk. Gimana sih kalau dia jatuh? Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Yeay. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik di rumah persiapkan persembahanmu. Kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang sudah baik sama kita. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu menjamin hidupku. Kau keselamatan
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya buat berkat-Mu hari ini. Bapa, kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan. Kiranya ini Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga Bapa apa yang Kau berikan juga Bapa itu menjadi berkat yang baru untuk kami. Bapa yang baik juga berkati orang tua kami yang sudah memberikan persembahan untuk kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Biarlah berkat-Mu yang senantiasa mengalir di hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami mau melanjutkan pujian penyembahan kami. Marilah Engkau Bapa senantiasa hadir dan memenuhi hati kami. Di dalam nama Anak-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Tentunya adik-adik setiap hari kita sudah dikasih berkat sama Tuhan. Lalu dengan apa kita bisa balas semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan? Tentunya kebaikan Tuhan hanya bisa kita lakukan, hanya bisa kita balas dengan pujian penyembahan kita, dengan sikap kita setiap hari. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu semua memancarkan pribadi Kristus dalam hidup kita. Adik-adik, kakak ajak untuk kalian semua untuk fokus, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Dia sudah sangat baik kepada kita. Mari kita naikkan lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Allah yang
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Katakan, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Adik-adik, mari naikkan pujian-Mu, mari naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan yang sudah sangat baik. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau We Bapa love you, yang Jesus. baik, sangat baik. Terima Tiada kasih yang seperti kami Engkau. Haleluya. Menyembah-Mu. Naikkan penyembahan-Mu adik-adik. Terima kasih. Haleluya. Setiap hari Bapa yang baik, Kau selalu ada untuk kami. Kau Kami Raja segala raja, memuji, kami bersyukur. berterima kasih. Haleluya. Terima Haleluya. kasih buat kasih setiamu. Haleluya. We love you, Kami Jesus. Sebagaimana pujian penyembahan kami Tuhan, dengan apa kami bisa membalas kebaikan-Mu? Dengan apa kami bisa membalas kasih dan cinta-Mu? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Kau sangat baik untuk kami Tuhan. Terima kasih. Segenap hatiku Segenap hati kami Tuhan, menyembah-Mu kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu,
Katakan, dengan apa ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan, selamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kau selalu sangat baik dalam hidup kami selama-lamanya. Bapa, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah seperti penyembahan kami Tuhan, itu menjadi benih yang tumbuh subur di hati kami, sehingga kami bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebih lebat lagi. Kami bersyukur dan kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Yuk, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, yuk semuanya duduk yang rapi. Nggak boleh ada yang main-main HP, nggak boleh sambil tiduran, nggak boleh sambil makan, oke? Nah, kakak di sini ada bawa sesuatu nih. Kalian tahu ini nggak? Apa ini? Buah apa ini? Warnanya bulat, merah. Buah tomat. Nah, kakak bawa tuh buah tomat ini. Kakak mau tanya, kalau misalkan adik-adik nanam buah tomat, adik-adik nanamnya dari apanya dulu sebelum jadi buah tomat? Sebelum jadi buah harus ditanam apanya dulu? Benih. Iya, kita harus menanam benih tomat supaya jadi tumbuh subur dan berbuah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang penabur benih. Yuk, katakan sama-sama, penabur benih. Kita buka di Matius 13 ayat 1 sampai 9. Nah, di situ diceritakan pada suatu hari Tuhan Yesus itu sedang beristirahat di danau dan banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang banyak ini mereka sangat antusias ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus lihat, wow, banyak orang yang datang. Jadi Tuhan Yesus naik ke perahu sambil mengajar mereka. Nah, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang penabur. Ada seorang penabur, dia ingin menanam tumbuhan, dia ingin menanam buah-buahan. Aku ingin menanam buah-buahan supaya tumbuh lebat. Yang pertama, si penabur ini dia menebarkan benih di pinggir jalan supaya harapannya benihnya bisa tumbuh subur. Tumbuhlah, tumbuhlah benih, kata si penabur. Ternyata benihnya tumbuh enggak? Enggak, benihnya habis diinjak-injak sama orang lewat dan dipatok burung sampai habis. Jadinya benihnya enggak bisa tumbuh deh karena habis. Terus yang kedua, si penabur ini tetap semangat. Dia pokoknya aku mau nanam supaya tumbuh subur. Akhirnya yang kedua, penabur ini menanam benihnya di tanah bebatuan. Dia berharap tumbuhlah subur benihku.
ternyata apa yang terjadi? Benihnya tidak tumbuh. Karena apa? Kepanasan, dihimpit batu, terus tanahnya kekurangan air. Jadinya layu, nggak tumbuh. Nah, yang ketiga, bapak penaburnya tetap semangat mau menabur. Dia menaburnya di semak duri, ditebarkan di semak duri gitu. Tumbuh nggak kira-kira? Enggak. Karena apa? Kesakitan benihnya. Tanaman durinya semakin besar, benihnya semakin mengecil. Karena terhimpit sama semak duri. Jadinya tumbuh enggak? Enggak. Benihnya enggak tumbuh. Habis deh. Tapi bapak penabur tetap semangat menanam benih. Yang keempat, dia tanam benihnya di tanah yang subur. Apa yang terjadi? Benihnya tumbuh, subur, dan berbuah lebat. Wow, bapak penaburnya senang dong, pasti senang sekali. Akhirnya aku berhasil menanam benih sehingga berbuah lebat. Nah, adik-adik, benih dan tanah di sini berbicara tentang firman Tuhan dan hati kita. Yuk, sama-sama kita katakan benih adalah firman Tuhan. Tanah adalah hati kita. Ingat ya. Nah, apa sih yang dimaksud dari perumpamaan ini? Perumpamaan yang pertama, waktu benih ditabur di pinggir jalan, diinjak-injak sama orang lewat dan dipatok sama burung sehingga habis. Maksudnya adalah ketika firman Tuhan disampaikan, ada adik-adik yang sibuk main sendiri, entah main HP, entah makan minum, entah suka jahilin adiknya atau kakaknya di rumah, sibuk main-main sendiri. Jadinya firman Tuhannya nyampe enggak? Nyambung enggak? Enggak. Karena adik-adiknya sibuk sendiri, dia enggak memperhatikan apa yang dikatakan oleh kakaknya yang membawa firman Tuhan. Jadi nanti kalau pas mama papanya tanya, "Dek, kamu tadi firmannya apa?" Giliran ditanya, apa ya? Apa ya? Gitu deh. Karena nggak memperhatikan firman Tuhan. Jadi benihnya gugur. Yang kedua, benih yang kedua yang ditanam di bebatuan. Yang kelayu dan menjadi mati benihnya. Maksudnya adalah ketika firman Tuhan disampaikan, pikirannya tuh gak fokus. Kemana-mana pikirannya. Waktu firman disampaikan, adik-adik sibuk sendiri sama pikirannya. Mamaku tadi masak apa ya? Oh, masak ayam goreng. Terus ada lagi pikirannya ke game terus. Aku mau game, oh Free Fire. Oh, jagoanku Alok. Oh, jagoanku Krono, CR7. Jagoanku udah sampai mana ya? Aku tadi mainnya buy one atau pass ring. Wah, aku nanti harus mainnya menang deh gamenya. Nah, jadinya firman Tuhan yang disampaikan nyampe enggak? Adik-adik nerima enggak? Enggak. Karena kalian tidak fokus. Pikirannya sibuk sendiri kemana-mana. Entah ke makanan, entah ke game. Jalan-jalan, hari ini aku mau jalan-jalan. Jadi enggak sabaran gitu dengerin firman. Harusnya cepat selesai gitu. Jadinya firmannya gugur deh, nggak nyampai ke adik-adik. Yang ketiga, waktu benih ditabur di semak duri. Artinya apa? Waktu firman Tuhan disampaikan kepada adik-adik, adik-adik tahu sih, ngerti sih apa yang disampaikan, tapi setelah selesai ibadah, kalian nggak melakukannya. Nanti diajak temannya nyuri, ikut-ikutan nyuri. Apalagi kalau udah masalah game, mau Free Fire, aku mau top up aku mau beli diamond supaya levelku naik. Tapi aku gak punya duit, gimana ya? Oh iya, aku kan ngelihat mamaku simpen dompet di atas lemari. Mumpung mamaku gak ngelihat, aku mau ambil deh dikit-dikit, kan gak nampak sama mamaku. Jadi pergi dari ke Indomaret, ke Alfamaret beli diamond, itu nggak boleh.
Ya kan? Jadi firman-nya gimana? Gugur. Karena kalian tidak melakukan firman Tuhan. Terus apa lagi? Melawan orang tua. Suka marah-marah sama mama papanya, sama kakak adiknya juga. Nah, padahal firman Tuhan disampaikan apa? Jangan mencuri, jangan melawan orang tua. Setelah firman malah dilakukan. Yang mencuri sama yang melawan orang tua. Jadinya firmannya gugur. Karena adik-adik enggak fokus juga. Nah, yang keempat, waktu benih ditabur di tanah yang subur. Artinya apa? Ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik dengan serius, dengan taat mendengarkan firman Tuhan, tidak main-main, pikirannya tidak kemana-mana. Kalian fokus, aku mau dengar firman Tuhan. Dan setelah mendengarkan, aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau taat sama Tuhan. Aku mau taat sama papa mama. Akhirnya apa yang terjadi? Firman Tuhan yang ditanam, yang disampaikan kepada adik-adik, maka adik-adik akan bertumbuh dan berbuah lebat. Adik-adik lebih melayani, terus lebih suka membantu orang tua, jadi taat baca Alkitab, terus taat berdoa, dan tidak melawan orang tua. Papa mama pasti senang ya, apalagi Tuhan Yesus di surga. Lebih senang lagi kalau adik-adik semuanya bertumbuh dan berbuah lebat. Siapa yang di sini yang mau bertumbuh dan berbuah lebat? Coba angkat tangannya. Wah, luar biasa. Jangan lupa taat firman Tuhan, jangan melawan papa mama, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Oke, sekarang kita mau berdoa. Yuk, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Bapa, kami mau menjadi tanah yang subur. Kami mau ketika benih ditaburkan dalam hidup kami, ketika firman Tuhan ditaburkan dalam hidup kami mau bertumbuh, kami mau berakar, kami mau berbuah lebat ya Tuhan. Kami mau melayani Engkau, kami mau taat sama papa mama. Bimbing kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, Engkau juga memberkati orang tua kami, papa mama kami Tuhan. Engkau yang memberkati kesehatan mereka, Engkau juga yang memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar ya Tuhan kami akan menerima berkat-Mu. Yuk adik-adik angkat tangannya, kita mau terima berkat Tuhan. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kepintaran, turun atas setiap adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yuk yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.